Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Berjumpa kembali dalam program Bincang Psikologi Anak. Ada saya Carla Ratna dan menampilkan psikolog kita, psikolog anak Bunda Tarika Isnaning Tias. Halo Bunda Tarika. Halo Kak Nana. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Baik, kami berdua sudah siap untuk ngobrol bareng dan ngobrolin tentang tema-tema seputar parenting ya Bunda. Iya, jadi kita bakalan ngajak sahabat TV 10 terutama ayah bunda untuk belajar parenting bareng-bareng. Dan kita juga undang sahabat TV 10 untuk berpartisipasi barengan kita. Silahkan curhat lewat line WhatsApp yang tersedia di layar ini. Anda bisa curhat, bisa menyampaikan mungkin ada keluhan terkait dengan selama Anda melakukan parenting dengan buah hati, atau mungkin putra-putri ada kendala apa gitu, nah bisa dicurhatin lewat nomor WhatsApp yang tertera di layar. Seperti di kesempatan kali ini Kak, kita sapa dulu Bu Linda yang ada di Bantul. Ini juga sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Assalamualaikum Kak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, gimana caranya memberitahu anak yang emosi kalau dikasih tahu selalu membantah? Anak saya ini umur 14 tahun Kak. Wassalamualaikum. Makasih Kak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Linda yang ada di Bantul yang sudah berpartisipasi mengirimkan keluhannya lewat WhatsApp ya Kak ya. Nah, terkait dengan anaknya Bu Linda ini Kak, umurnya sudah 14 tahun loh Kak. Anaknya ini kalau emosian dikasih tahu selalu membantah. Nah, menurut analisanya Kak Tarika, apa yang terjadi terhadap anaknya Bu Linda ini yang sudah berusia 14 tahun Kak? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi ini kan tadi anaknya Bu Linda ya. Bu Linda ini berarti kan 14 tahun adalah sudah memasuki usia remaja. Oke, kita melihat dulu usia remaja itu memang biasanya adalah dia itu terkadang memang kan dia itu sudah sosialisasinya kan lebih banyak dan lebih luas, dan terkadang itu dia ada nih beberapa remaja yang lebih lebih seneng nih mendengarkan kata temennya daripada orang tuanya. Kemudian ini makanya kenapa kok tadi dikasih tahu kemudian emosi. Berarti itu juga satu kok, usia segitu juga dia remaja kok masih ada nih gangguan, istilahnya kok masih emosinya yang terlebih dahulu ditampilkan daripada kan meresponnya pasti yang dulu emosi. Berarti itu kemungkinan ada istilahnya yang harus diperbaiki adalah masalah emosinya. Masalah emosi. Seperti beberapa waktu yang lalu kita pernah berbincang tentang regulasi emosi. Iya, betul sekali. Nah, ada anak yang udah gede ternyata masih tantrum. Ternyata memang dia belum selesai gitu dengan tantrumnya dan belum melewati proses regulasi emosinya ini dengan tuntas gitu ya Kak ya. Dengan baik ya. Nah, kira-kira penyebabnya apakah juga termasuk regulasi emosinya? Iya, betul sekali. Jadi kan kita cek dulu nih ketika anak itu ada emosi atau emosinya masih belum matang ya. Wajar sih biasanya ketika usia anak-anak kemudian kan masih berlanjut ya. Kalau di masa anak-anak dia belum selesai, tantrumnya belum selesai, pasti itu berlanjut di usia tahapan perkembangan selanjutnya, usia istilahnya anak-anak awal ya, istilah SD belum berlanjut, dan itu kalau itu belum selesai semua di tahapan perkembangan sebelumnya pasti itu terbawa sampai remaja. Otomatis dia masih perlu nih mengulang lagi untuk memperbaiki emosinya atau masih belajar lagi tentang regulasi emosinya. Akhirnya kok umur 14 tahun kok dia masih kadang dikasih tahu suka membantah, selalu membantah terus. Nah, ini sebenarnya ada masalah apa ya Kak kalau anak selalu membantah? Oke, baik, berarti satu bisa kita cek dari keluarganya dulu, apakah komunikasi antara orang tua dan anak itu berjalan dengan baik. Nah, dari komunikasinya dulu ya hubungannya. Berjalan komunikasinya dengan baik. Maksudnya gini, ketika dia itu kan pasti kan ada istilahnya ingin dia itu didengarkan. Kemudian ada masa-masa ingin didengarkan ya. Kemudian masa-masa kok dia pasti ada kan, kalau remaja itu kan pencarian jadi diri ya. Kadang malah di anak usia segitu itu malah nggak mau ngomong sama orang tuanya loh Kak. Kadang malah
betul. dianu sendiri gitu. Jadi kan pas proses terbuka. pencarian jati diri ya. Jadi kan memang ada teori yang istilahnya badai emosi itu terjadinya di remaja karena dia itu pinginnya itu aku pingin jadi mau masa transisi antara dewasa, aku pingin jadi diri sendiri tapi masih anak-anak nih kan ya. Jadi ada masih dilindungi sama orang tuanya, tapi dia sudah pingin nih aku nggak mau nih apa namanya nurut sama mama lagi kan aku sudah gede, padahal dia kan masih dalam pengawasan orang tua ya. Jadi yang pertama faktor penyebabnya adalah coba dicek komunikasinya, komunikasi dengan antara anak dan orang tua itu apakah apakah berjalan dengan baik atau tidak. Itu kemudian dicek juga dulu apakah regulasi emosinya ini kan dia kan ini ya membantah juga ya. Siapa tahu takutnya gini, takutnya hanya waktu ini sudah gede 14 tahun aja bantahnya, kemarin-kemarin sih fine-fine aja. Iya gitu. betul. Itu ada kemungkinan seperti itu ya, betul. Kak? Coba cek dulu juga keadaan lingkungan kan tidak di rumah ya, di sekolah. Apakah dia mencontoh ada temannya yang mungkin dia kan biasa ya anak remaja itu kan lebih sering temennya. Dia mungkin di rumahnya pertamanya awalnya baik-baik nih, tapi kan dia lihat nih kok ada temanku gini ya, apa namanya bisa membantah ini ya orang tuanya atau apa. Nah dari figur itu tiba-tiba itu diterapkan di rumahnya itu juga bisa. Jadi kan ada mungkin karena saking deketnya sama temennya ini jadi role modelnya gitu ya. Jadi terpengaruh ya. Jadi terpengaruh juga bisa. Dicek dulu apakah kondisi komunikasi dengan anaknya itu berjalan dengan lancar, kemudian adakah lingkungan yang di sekitarnya mungkin di rumahnya sudah diajarin nih gimana nih caranya benar-benar nggak boleh bantah dan sebagainya ya, itu juga. Dan mungkin juga dicek juga apakah anak ini sering diberi kesempatan nggak untuk dia mengungkapkan pendapat. Nah ini kayaknya yang paling penting ya, Bun, ya. Mengungkapkan pendapat, kemudian selama ini didengarkan nggak pendapatnya, atau selama ini dia sudah berpendapat tapi disanggah akhirnya bisa itu juga jadi membantah. Seperti itu. Jadi membantah itu karena bisa jadi beberapa hal ya. Iya betul. Ada yang bisa jadi orang tua mungkin kurang mendengar apa keinginan anaknya, karena emosi itu biasanya juga terjadi karena dia satu mungkin nggak bisa mengungkapkan ya, seperti yang Bunda beberapa waktu lalu itu ini dia belum bisa untuk mengungkapkan. Tapi kalau untuk anak seusia 14 tahun kan otomatis sudah bisa mengkomunikasikan apa yang dirasakan. Sebenarnya gitu. itu kan membantah itu kan bentuk protesnya ya. Jadi kayak kita sebagai orang tua menyikapi pandangan yang lain. Oh, kok mungkin dikiranya membantah, mungkin dia adalah sebenarnya punya ingin pendapat sendiri. Itu juga bisa seperti itu. Jadi kan dia sebenarnya ingin mengutarakan pendapatnya, mungkin caranya aja yang dengan cara emosi, dan itu selalu membantah. Mungkin kayak disuruh ini nggak mau, sudah bisa belajar seperti itu. Nah itu mungkin. Jadi karena dia mungkin berbeda pendapat aja, bisa jadi menurut orang tua ini membantah, tetapi bisa jadi juga ini adalah salah satu cara anak untuk mengungkapkan perasaannya, pilihannya gitu ya Bun. Betul. Jadi atau enggak mungkin bisa juga ini adalah tidak nurut. Jadi semama dikasih tahu nih nggak boleh pulang malam atau apa gitu, dia nggak nurut. Nah itu selalu membantahnya dalam hal itu, atau membantah, kita harus tahu dulu membantahnya membantah aturan atau membantah kita punya pendapat sendiri, anak punya sendiri. Nah gitu kita harus juga perlu dijelaskan nih membantahnya seperti apa juga. Gitu ya. Iya. Jadi ya sekali lagi orang tua juga koreksi juga ya, bukan berarti semuanya ini kesalahan anaknya. Udah 14 tahun kok masih belum bisa mengelola emosinya. Kita coba deh ini dulu ya Bun ya. Kira-kira selama ini tuh proses komunikasinya seperti apa? Terus kemudian juga proses apa namanya? Dia selama ini di lingkungannya juga seperti apa? Iya, betul sekali. Apakah proses juga selama ini kita sudah mendengarkan belum pendapatnya dari anak? Mungkin adalah dia ingin mengungkapkan pendapat sendiri, tapi tidak sesuai dengan keinginannya. Akhirnya yang keluar adalah ekspresinya marah, dan kemudian dibilangin apa nggak nurut. Ini kalau kasusnya beda pendapat ya. Beda lagi kalau memang membantah seperti yang tadi disuruh membantah, itu beda kasus ya Bun ya, dan beda penanganan juga ya kalau seperti itu. Betul sekali. Iya, jadi kayak kalau itu kan tidak nurut, berarti kan dia sudah istilahnya tidak sesuai dengan aturan ya. Dan itu kayak dulu kan pernah kita membahas tentang ODD itu kan perilaku menentang gitu ya. Jadi itu juga membangkang. Nah, itu
itu juga. pernah kita bahas. Bisa kok disimak di YouTube-nya juga ada. Tapi betul. mungkin sebagai gambaran ya. Iya, betul. Tapi yang jelas ini mungkin nanti kita bahas juga beda kasus bagaimana mengatasinya kalau memang anak ini mungkin karena pergaulannya atau bisa juga karena punya pendapat sendiri. Ini yang kita harus bedakan ya, Bun ya. Nanti kita jelaskan. Jadi kayak beda mungkin karena dia kalau memang itu tadi dia tidak nurut, kemudian ada faktor untuk membantah terus, atau itu berarti kan kita arahkan ke mungkin ada perilaku yang ODD itu ya. Jadi kayak dia faktor memang itu semua berawal dari emosi semua ya. Jadi dari gangguan emosi yang harus terselesaikan. Intinya sih semuanya di emosi ya. Itu dalam bentuk membangkang atau juga dalam emosi yang satunya dalam bentuknya tidak mau istilahnya punya pendapat sendiri tapi tidak bisa selama ini tidak bisa diungkapkan. Akhirnya dia akhirnya marah dan ke emosi itu. Jadi kalau dikatain ini nggak nurut, nggak mau, nah seperti itu juga bisa seperti itu. Oke. Jadi memang harus dipilah dulu ya, ayah bunda. Nanti bagaimana solusinya untuk mengatasi anak yang sering sekali emosian kalau dikasih tahu malah justru membantah. Nah, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali untuk Anda tetap di Bincang Psikologi Anak bersama TV 10. Anda masih bersama kami di Bincang Psikologi Anak dari TV 10 bersama saya Carla Ratna dan psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Bunda, memang semakin bertambahnya usia anak itu banyak perkembangan yang dilalui ya, termasuk dalam hal sosial dan juga emosional. Anak itu semakin mahir mengutarakan keinginannya, bisa jadi salah satu caranya adalah dengan membantah tadi yang seperti tadi disampaikan oleh Bunda Tarika. Tapi bisa jadi juga ini memang dia karena melihat role model dari temennya juga atau terpengaruh oleh temennya, sukanya membantah. Kalau dikasih tahu tuh bisa ya ternyata bantah ya. Kenapa enggak sih bantah kalau nggak sesuai dengan ini mauku gitu. Itu kan beda lagi. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana mengatasinya. Seperti yang tadi ditanyakan oleh Bunda Linda yang ada di Bantul tadi, Kak. Ya, oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi gini, mungkin karena anak ini sudah 14 tahun dan sudah remaja, kita mungkin sebagai orang tua adalah kita harus memberikan mindset. Kalau dulu adalah anak yang yang sebelum kayak usia 5 tahun, kemudian SD itu ada masih di dalam pengawas kita, masa arah kita paling sih selamanya ya. Tapi intinya adalah semakin besar anak itu dia sudah punya rasa ingin, apalagi usia remaja ya. Jadi kayak dia itu sudah ada pengen nih memutuskan keputusannya sendiri, kemudian ada punya pendapat sendiri, punya pilihan sendiri, punya yang istilahnya dia punya pendapat sendiri. Nah, tadi ketika kok kok sering bantah, kok dikasih tahu ini yang mungkin kayak gini ya. Jadi kayak kan kesannya anak kayak itu susah diatur ya. Susah diatur. Tapi kita merubah nih mindsetnya. Seorang remaja dia sudah dewasa ya, jadi sudah mau dewasa ya, peralihan gitu. Jadi dia pasti punya pendapat sendiri. Nah, sebagai orang tua adalah kita merubah mindsetnya. Coba dengarkan dari sisi anak. Jadi dia kayak, oh kok ngapa sih bantah, kita dengarkan maunya dulu maunya gitu? apa gitu. Nah, seumpama kalau itu memang masih bisa dipertimbangkan, oke, kita kasih tahu aja. Oke, baik, kamu pengennya kayak gini. Oke, tapi kamu harus punya, kayak kita harus sebagai orang tua kayak kasih ini ya. Kalau seumpama baiknya apa, buruknya apa. Kalau kamu melakukan ini konsekuensinya ini ya. Nah, kalau ya itu baik, kita terima itu baik. Tapi kalau itu memang seumpama nih, aku pengen seumpama kayak kuliah gitu, atau pengen kuliah di sini ya. Oke, baik, kalau kamu bisa nggak, mampu nggak? Nah, kita istilahnya dengarkan dulu nih dari sisi anaknya dulu. Kita ajak perbaiki komunikasinya dulu. Kita oh ya, berarti kalau ketika anak membantah atau dia sudah marah gitu ya, berarti kita biar dia tenang dulu nih, kita dengarkan nih anak ini apa sih pinginnya apa, kita coba dengarkan dulu. Oh, dari sini, oh ternyata kamu pinginnya kayak gini. Tapi kalau jelek
katakan aja, Dek itu nggak baik loh. Nah, semama dia kamu bener, kamu punya pendapat, tapi kalau bantahmu kayak gitu sambil marah-marah ya mama nggak bisa terima. Kan bisa kita bicarakan baik-baik. Itu coba, itu satu. Kita perbaiki komunikasinya dulu. Perbaiki komunikasi, tetap kembali ke perbaiki komunikasi. Komunikasi. Karena emang selayaknya hubungan antara orang tua dengan anak itu kan komunikasi yang terjadi harus bagus ya, Bun. Betul sekali. Karena ya bagaimanapun peranan sebagai orang tua kan nanti kalau mau ngasih tahu tapi komunikasinya nggak bagus kan kesannya juga betul, seperti betul. apa? Jadi nggak didengar juga. Iya, betul sekali. Jadi istilahnya kita cobalah dalam waktu dia tenang, kita ajak nih, tempatkan ketika remaja itu, tempatkan kita sebagai orang tua adalah sebagai teman. Karena memang masa remaja itu pasti masa-masa dia pingin banget berteman, pingin memulai sosialisasinya. Jadi betul. Tempatkan kita sebagai sahabat aja, kayak dia teman cerita, teman ini, ayo kamu ada masalah apa ya kemarin marah-marah, kita buka diskusi kayak gitu. Tapi harus ini ya, timingnya harus tepat ya, Bun. Iya betul. Kalau timingnya waktu dia marah, otomatis itu tidak sampai gitu. Kan ketika marah itu ya yang penting adalah tenang, dalam waktu istilahnya bisa diajak ngomong bareng. Tempatkanlah kita sebagai sahabatnya aja lah. Kemarin kenapa tuh adik kok marah-marah? Boleh cerita sama mama atau boleh cerita sama papa. Nah, seperti itu. Itu apa namanya, kita tempatkan dulu sebagai kita sebagai pendengar gitulah, pendengar yang baik. Oh, berarti dia lagi butuh nih didengarkan. Itu kok akhir-akhirnya kok dia sering bantah itu. Kenapa sih, Dek? Kok kamu belajar di mana? Biasanya kamu kemarin apa namanya, mama kasih tahu kok jadi sekarang bantah, kenapa gitu. Nah, itu kita cari tahu nih penyebabnya apa, kok dia seperti itu. Apa sih yang pingin nih kamu sampaikan tuh apa? Nah, itu coba kita tempatkan sebagai teman, kita cari nih, apalagi kan udah remaja ya, sudah bisa diajak diskusi ya, itu satu. Kemudian kalau dia bantahnya sambil marah, mungkin sambil mukul, itu yang kedua, kita harus selesaikan emosinya dulu. Berarti karena pasti ada masalah istilahnya regulasi emosi ya. Oh iya. Jadi kita biar dia selesai menuntaskan dulu emosinya. Dulu. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang justru itu buru-buru terpancing emosi. Anaknya emosi, orang tuanya juga terpancing emosi sekali, ya. Ada kan yang seperti itu juga. Betul sekali. Jadi dua-duanya panas. Jadi panas semua ya. Jadi kayak gini, memang kalau butuh dia anaknya itu memang kan gini, kadang dia marah-marah, justru dia biarkan dia marah-marah, meluapkan emosinya dulu. Kita tenang ya. Iya, kita istilahnya oke, kita berarti ini belum bisa diajak komunikasi nih. Kita itu sampai dia tahan dulu. Biasanya ada nih yang banting pintu, biasanya kalau anak remaja ya dulu kita dulu ya banting pintu masuk kamar gitu ya. Oke, biarin dia, berarti pingin sendiri dulu. Ada yang anaknya seperti itu, atau ada anak yang kadang mengeluarkannya agresi sambil mukul-mukul gitu. Udah oke, kita istilahnya kan kalau sudah remaja masih kita bisa tahan, nggak usah pakai mukul-mukul, bilang sama mama, dia biar emosi dulu, ngeluarin emosi dulu. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu biar dia tenang gitu, kemudian kita yaitu baru ajak diskusi. Apa sih, kamu kan sudah besar ya, sudah dewasa gitu kan, bisa kan kalau seumpama kita bicara baik-baik, apa sih adik pingin apa. Nah, itu juga bisa. Kemudian cek dulu apakah emosinya dia sudah terselesaikan atau belum. Jadi kayak kadang ngeceknya gini, apakah ketika keinginan dia tidak terpenuhi, apakah dia selalu itu berulang marah-marah. Nah, itu berarti kan dari kecil mungkin ada pola ya dari dulu waktu kecil. Jadi ketika pengen apa, marah-marah langsung dikasih. Nah, itu akhirnya terbentuk pola, akhirnya sampai gede begitu, harus marah-marah dulu. Ya, marah-marah dulu baru dikasih gitu ya. Marahnya belum selesai dikasih gitu ya. Betul sekali. Itu terpola dan itu harus diputus. Jadi kayak biarin dia marah, itu kamu sudah besar, sudah bisa bilang apa yang kamu mau. Tidak perlu marah-marah. Betul. Kemudian jadi kayak kalau regulasi emosinya masih perlu diperbaiki, coba sering-sering ajak anaknya olahraga bersama, biar dia lebih terkontrol emosinya. Kemudian
cek dulu waktu jam tidurnya apakah dia sering begadang atau sering kurang tidur kan juga bikin emosi ya Bu ya. Betul sekali. Terus polanya apakah dia istilahnya makanannya sehat atau bergizi atau enggak. Nah, atau enggak sering-sering bareng-bareng tuh di YouTube tuh ada relaksasi yang bisa kita lakukan dengan anak. Jadi untuk memperbaiki istilahnya moodnya dia baik gitu, coba untuk pengelolaan emosinya. Kemudian kalau dia lagi waktu untuk marah, untuk nangis, untuk mukul, ya sudah biarkan dia seperti itu dulu. Kemudian biar dia meluapkan emosinya dulu, baru kalau dia sudah tenang baru kita ajak nih ini. Caranya nggak gitu Kak, kalau kamu marah itu bilang, nggak usah pakai emosi duluan. Nah itu kan pasti ketika regulasi emosi itu kan ini ya bawaan dari dulu banget ke bawah, akhirnya sampai sekarang, iya betul sampai sekali, usia bahkan bisa jadi 14 tahun ya, iya, padahal harusnya sudah bisa mengelola emosi dengan baik, sudah bisa menyampaikan apa keinginannya, iya, betul. Sudah bisa menyampaikan kalau memang dia nggak berkenan ya enggak gitu ya, bukan cara dengan emosi, apalagi kalau dikasih tahu dengan cara membantah. Iya betul sekali. Berarti kalau kasusnya dari Bu Linda ini tadi bisa diselesaikan dengan itu tadi juga ya Kak? Jadi kayak satu kita perbaiki komunikasinya dulu, kemudian kedua coba cek adakah di sekitarnya ada lingkungan yang kalau dikasih tahu dia membantah atau enggak, sering diajak diskusi, kok kamu sering bantah kenapa? Takutnya circle pertemanannya nih kayak kapan itu kita pernah juga bahas tentang circle pertemanan anak, ternyata orang tua harus tahu. Iya betul. Ya, dan juga harus ngasih masukan ke anak mana yang kira-kira circle pertemanannya harus di-cut atau tetap bisa dilanjut gitu itu. Ya. Kemudian ajak juga sering-sering anak ini untuk mengelola emosinya, bisa dengan cara berolahraga, kemudian cek juga jam tidurnya. Betul sampai sekali. Makanannya pun ya. Karena pengaruh ya ternyata ya. Kemudian ada di YouTube itu ada relaksasi untuk caranya tenang, istilahnya tarik nafas, buang nafas, dan itu juga seperti itu juga bisa dilakukan. Oke, Bu Linda, semoga ini sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu ya. Nanti semoga bisa diterapkan untuk buah hati tercinta. Kita berharapnya juga bisa lebih positif lagi ke depannya. Nah, jadi komunikasinya perlu diperbaiki ya Bunda ya. Baik, sebelum berpisah Bunda, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 terkait tema kita di kesempatan kali ini? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika anak itu membantah bukan berarti dia termasuk anak yang membangkang atau apa, enggak. Mungkin coba kita lihat dari posisi anak tersebut, sebenarnya dia ingin pendapatnya itu didengarkan. Sebagai orang tua coba dengarkan anak dan coba perhatikan apakah selama ini kita hanya mendengar diri kita sendiri atau sudahkah kita mendengarkan anak. Jadi tetap perbaiki komunikasi dengan anak. Kuncinya adalah tetap perbaiki komunikasi ya. Dengan komunikasi insya Allah nanti bisa sedikit demi sedikit menyelesaikan masalahnya ya Bunda ya. Terima kasih untuk ilmunya Bunda. Memang ini butuh waktu ya Bun ya, karena anak itu memang masih dalam proses belajar untuk mencapai kematangan emosi ya, apalagi yang regulasi emosinya kemarin belum kelar ya. Tapi kalau praktiknya memang orang tua itu menemukan kendala, jangan sungkan untuk minta saran dan bantuan dari orang yang lebih ahli, misalnya psikolog ya Bunda ya. Oke, Bu Linda, semoga saja ini menjadi solusi juga untuk sahabat TV 10 atau ayah bunda yang lainnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa untuk mengirimkan permasalahan Anda yang terjadi antara Anda dan buah hati Anda melalui line WhatsApp yang tertera di layar. Saatnya saya Carla Ratna dan psikolog kita Bunda Tarika Isnaning TS undur diri dan menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.